Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Pramesti MSN. Saya dosen Prodi Produksi Film dan Televisi Akademi Film Yogyakarta. Saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Tata Artistik, Kostum, Makeup, dan Setting pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Tata Artistik, Kostum, Makeup, dan Setting adalah mata kuliah yang membahas tentang peran, tugas, dan ilmu dasar divisi kostum dan make-up dalam sebuah produksi film. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi sebelum UTS dan sebelum UAS. Sebelum UTS, kelas akan belajar dan spesifik membahas mengenai kostum dalam film, mulai dari sejarah, psikologi warna, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam divisi kostum, lembar kerja yang harus dikerjakan divisi kostum dalam persiapan produksi film, dan riset lapangan perihal kebutuhan kostum untuk karakter film. Selanjutnya, di sesi sebelum UAS, kelas akan spesifik membahas teknik dan jenis makeup dalam film, makeup referen untuk film, lembar kerja yang harus dikerjakan divisi makeup dalam persiapan produksi film, hingga praktik membuat makeup karakter dan makeup efek untuk film. Capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami siapa saja kru makeup dan kostum dan apa saja job desk kru makeup dan kostum dalam film. Mahasiswa mampu memahami teori dasar makeup dan kostum pada film, mengenal sejarah fashion dunia hingga psikologi warna dalam kostum, mampu membuat lembar kerja breakdown makeup dan kostum, mengidentifikasi bentuk kostum berdasarkan riset lapangan, membuat deck makeup dan kostum dalam film, dan mampu praktik membuat makeup karakter serta makeup efek dalam film. Aspek penilaian mata kuliah Tata Artistik, Kostum, Makeup, dan Setting diambil dari kehadiran 5%, sikap 5%, tugas yang mencakup tugas teori dan praktek 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktek. Mata kuliah Tata Artistik, Kostum, Makeup, dan Setting mengedepankan ilmu keterampilan sehingga banyak mendatangkan dan bekerja sama dengan dosen praktisi yang sudah ahli dalam dunia kostum dan makeup dalam film. Beberapa dosen praktisi tidak hanya sharing mengenai ilmu dasar, namun juga tips dan trik praktek di lapangan yang bisa langsung dicontoh oleh mahasiswa. Hal ini diharapkan bisa mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja. Berikut adalah cuplikan pembelajaran di dalam kelas mata kuliah Tata Artistik, Kostum, Makeup, dan Setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, gimana? Hari ini sehat? Sehat. Kok nggak semangat? Sehat. Nah gitu loh. Oke, udah siap untuk kuliah lagi? Siap. Oke, hari ini kita akan bahas materi masih tentang kostum ya, karena kita belum UAS ya, kita belum UTS. Kemarin kan perjanjiannya sebelum UTS kita masih ngomongin tentang kostum. Habis itu baru kita akan ngomongin tentang make up. Hari ini kita akan ngomongin tentang kostum untuk film. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya punya capaian untuk mata kuliah hari ini. Pertama, kita bisa tahu tugas, job desk, dan tahapan untuk divisi kostum. Kemarin kan kita baru ngomongin tentang siapa aja yang terlibat di kostum. Hari ini kita akan ngomongin nih, mereka yang terlibat tuh akan ngapain aja. Terus kemudian kita akan ngomongin lembar kerja divisi kostum. Terus kemudian kita akan ngomongin psikologi warna dalam kostum, gitu ya. Biar ini semua tercapai di kelas kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa ya. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, oke, materi kita yang pertama. Divisi kostum itu ada siapa aja, ada kostum desainer, ada chief kostum, ada kru kostum. Sebenarnya mereka tuh ngapain aja kalau di film, mulai dari praproduksi mereka ngapain, produksi mereka ngapain, terus kemudian di pasca produksi mereka ngapain. Oke. Pertama, divisi kostum itu harus bisa membaca naskah. Nah, baca naskah ini bukan berarti terus kemudian scene 1,
ya kan, terus kemudian adegannya apa, karakternya apa, bukan begitu ya. Yang saya maksud membaca naskah oleh divisi kostum itu pertama adalah membaca karakter pada filmnya, sehingga kalian bisa melakukan breakdown karakter gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi orang kostum, itu yang kamu lakukan adalah pertama langsung dilihat dulu nih, naskahnya ini ada berapa karakter, karakter utamanya ada berapa, nanti ekstrasnya akan ada berapa, terus kemudian nanti talent utamanya itu 3D karakternya seperti apa. Masih ingat kan ya 3D karakter apa aja? Ada psikologis, sosiologis, ada fisiologis. Kalau psikologis berhubungan sama apa? Sikap. Oke. Kalau sosiologis? Oke. Kalau fisiologis? Fisik. Oke, kayak tinggi badan, berat badan gitu ya. Jadi TB, BB ini tinggi badan, berat badan. Tapi kalau kayak makanan kesukaan apa itu nggak ada hubungannya sama ini. Oke? Sebelum masuk ke sini, ketika kita menentukan 3D karakter, itu kita perlu adanya riset lapangan. Ya, riset lapangan tuh kalian bisa nonton dari majalah, perkembangan fashion dunia, atau kemudian kalian ke kampus-kampus lain gitu. Misalnya kalian bikin karakter mahasiswa jurusan karawitan atau mahasiswa seni gitu. Maka kalian tuh bisa riset, datang ke ISI, ngeliat tuh. Kalau misalnya anak seni rupa tuh gimana sih tampilannya gitu. Terus bajunya gimana sih gitu. Beda nggak sih sama anak media rekamnya di ISI gitu, bajunya seperti apa. Nah itu juga bisa tuh jadi bagian dari riset menentukan si 3D karakter. Karena kalau misalnya di film gitu, baju itu adalah statement, baju adalah mewakili si karakternya gitu. Nah, breakdown karakter ini biasanya kita dapat dari penulis atau dari penyutradaraan. Kalau misalnya kemudian ini belum kita dapat, ya kita melakukan breakdown sendiri, nggak masalah. Formatnya cuma tadi 3D karakternya apa gitu aja gitu. Terus kemudian dari breakdown karakter ini yang benar-benar harus dikerjakan sama anak wardrobe, yaitu adalah breakdown wardrobe. Untuk kemudian kita buat wardrobe reference. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke, ini contoh si breakdown wardrobe sama wardrobe reference. Kita bahas si breakdown wardrobe dulu. Breakdown wardrobe itu perlu memperhatikan pertama adalah breakdownnya dilakukan per scene dan per karakter. Jadi misalnya ada 20 scene, ya di breakdown semua tuh 20 scene. Terus kemudian karakternya ada apa aja, karakter A, B, C. Misalnya karakter A di scene 1 gimana, karakter A di scene 2 gimana, begitu seterusnya. Terus habis itu setelah per scene dan per karakter, breakdown dilakukan setelah naskah sudah final. Kalau naskahnya belum final, mending jangan di breakdown dulu gitu. Jadi kalian nggak usah sok-sok kerajinan kayak wah udah ada naskah nih, oke tak breakdown gitu. Ternyata tiba-tiba muncul draft 2, draft 3, draft 4 sampai draft 9 gitu. Percuma gitu. Jadi pastikan dulu bahwa naskahnya sudah final, baru kemudian di breakdown. Setelah itu biasanya sutradara itu sudah membuat director book atau director guide atau director treatment yang kaitannya ada referen warna dan bentuk gitu. Kalau sutradara sudah membuat itu, kita sinkronkan sama breakdown kita. Tapi kalau belum gitu ya kita bikin dulu, nanti kita confirm ke sutradara. Bener nggak sih bayangannya begini, bener nggak sih continuity-nya begini, begitu. Oke, tapi tahapannya kerjakan ini dulu. Baru kemudian kita ke lembar kerja berikutnya yaitu wardrobe reference. Jadi wardrobe reference itu kan sebenarnya kayak bayangan si talent ini kalau misalnya di naskah baiknya menggunakan baju yang seperti apa, disesuaikan otomatis dengan 3D karakternya gitu. Dengan kalau misalnya karakternya adalah di film action, dia adalah bintang utama untuk film actionnya, otomatis kan kita akan ngasih baju-baju atau kita akan ngasih fashion yang kebanyakan menggunakan celana, atau kalaupun misalnya rok, tahu-tahu roknya ada belahannya sampai atas biar dia bisa action gitu. Jadi fungsinya membuat wardrobe reference itu harus disesuaikan sama dua hal juga. Itu pertama adalah color palette-nya. Kalau bentuknya udah reference, udah bentuk, habis itu yang disesuaikan lagi adalah warnanya ya. Kenapa kita perlu menyesuaikan warna? Karena kalau di film tuh ada yang namanya mise en scène.
ya kan? Kita harus menyesuaikan dengan properti yang ada, dengan settingnya yang ada, terus kemudian kita harus sesuaikan lagi dengan warna yang diambil sama DOP-nya gitu. Nanti ada kesepakatan color palette-nya seperti apa gitu. Terus kemudian yang kedua, balik lagi harus berpegangan sama referennya si sutradara, karena kita men-serve si sutradaranya. Kamu boleh melakukan imajinasimu, punya referensi sendiri, tapi tetap harus balik lagi gitu. Semua harus nurutin maunya sutradara gimana. Mau sepintar apapun kamu, mau sepunya referen apapun kamu, tetap balik lagi kalau sutradaranya seleranya beda sama kamu, harus ngikutin maunya sutradara. Gitu ya. Oke. Nah, untuk wardrobe referen ini sebenarnya saya sedang mengembangkan aplikasi gitu. Saya coba membuat aplikasi namanya Cinekostum gitu. Nah, aplikasinya itu nanti kita harus memasukkan beberapa kata kunci untuk kemudian kita bisa ngelihat referen bajunya tuh yang cocok apa gitu. Oke, jadi bentuk aplikasinya begini. Nanti kita akan masukin project. Pertama, project ini adalah kita harus mengasih identitas dari filmnya. Misalnya filmnya apa ya? Cinderella misalnya ya. Film bahasa Indonesia, genre-nya apa nih? Fantasi misal. Terus film style ini kayak realis, surrealis gitu. Coba kita bikin realis ya. Tahunnya adalah 2025. Nah, setting place, kita mau syutingnya di mana, karena daerah tertentu menentukan style tertentu. Perkembangannya tuh beda-beda. Di Amerika bisa sampai stylenya udah nyampe mana, Indonesia udah sampai mana gitu. Kita masukin Indonesia ya. Nah, ini projectnya. Habis itu projectnya kan sudah ada nih keterangannya. Terus kemudian kita masukin karakternya. Di film Cinderella nanti yang akan kita buat, kita akan coba bikin referen untuk karakter siapa nih gitu. Kita bikin karakter Cinderella-nya aja ya. Karakter description, ini kita jelasin. Kalau ini kita jelasinnya deskripsi ya. Berbadan ideal. Terus kemudian orangnya baik ya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin karakter description ini ngomonginnya tentang fisik dan personalitinya dia gimana. Terus kalau misalnya kalian mau ngomongin, Mbak, aku nggak mau ngomong berbadan ideal doang, tapi aku maunya langsung spesifik tinggi badannya, berat badannya, terus apanya yang rambutnya keriting atau apa, itu nggak apa-apa. Pokoknya dijelasin aja di bagian sini. Terus karakter story ini lebih ngomongin tentang backgroundnya. Misalnya Cinderella adalah anak tiri. Terus sering dibully sama ibu dan saudara-saudaranya. Oke, terus kemudian kostum note ini lebih ke kayak misalnya kalau kita lihat kan di Disney Cinderella tuh cenderung dengan warna biru gitu ya. Warna kesukaannya lah misalnya gitu. Kita coba kasih. Oke. Kalau sudah diisi semua, kita add karakter. Kita pencet karakter Cinderella yang kita buat, terus kita coba create kostumnya. Coba ya. Nah, ada 3, kebayang lah ya baju-bajunya, mungkin referensinya begini. Tadi kan kita masukin dia suka warna biru, suka melakukan pekerjaan rumah, meskipun kita tadi masukin dia lebih prefer suka pakai rok, tapi kan tadi kita deskripsinya dia suka melakukan pekerjaan rumah. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak puas nih ya, bukan kayak gini yang aku mau, itu kalian bisa create kostum lagi. Oke, kita pencet lagi, nanti ada. Nah, tuh muncul lagi. Oke, tapi balik lagi ini kalau misalnya kalian lebih prefer untuk milih sendiri di Google warnanya bajunya kayak gimana, itu akan jauh lebih bagus. Itu pintar-pintar untuk menjelaskan. Tapi mungkin ini sedikit banyak akan membantu kita ketika kita membuat referen, ketika kita buntu enaknya bajunya mau seperti apa ya, ketika karakternya seperti apa gitu. Oke, lanjut. Link aplikasinya terus kemudian materinya saya akan upload di Classroom. Ya, nanti kalian bisa nyoba di sana. Kalian juga bisa nge-review materinya lagi di Classroom. Udah pada masuk ke Classroom-nya ya, atau perlu saya bukakan kode Classroom-nya lagi? Oke, gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah menentukan warna wardrobe dan kostum. Jadi setelah menyepakati referen yang kita pakai, selanjutnya adalah menentukan warna dari wardrobe atau kostum yang akan kita pakai. Untuk menentukan warna, kita perlu yang namanya color wheel. Jadi putaran warna ini adalah color wheel.
Gitu. Jadi fungsinya dia adalah untuk ngecek nih warna yang cocok. Kalau misalnya atasannya hijau tuh bawahannya apa ya yang cocok gitu. Apa temboknya warnanya krem, baju-baju talentnya tuh baiknya apa ya gitu. Nah kita bisa menentukan lewat si color wheel ini gitu. Menentukan warna menggunakan color wheel ini namanya adalah menentukan psikologi warnanya. Ada beberapa sebenarnya jenis psikologi warna gitu, tapi ilmunya, pegangannya ada 5 ini. Ada yang namanya complementary. Jadi complementary ini adalah memadukan dua warna yang berhadapan. Jadi kalau misalnya kamu pakai atasan warna merah, terus bawahannya warna biru begini, itu pasti sudah cukup enak dipandang sama orang. Atau misalnya kamu pakai warna hijau atau oranye, terus dikasih biru sampingnya yang bukan biru baby blue ya, biru tua, itu pasti enak nih dilihat mata gitu. Makanya salah satu provider nih ada yang pakai warna oranye sama biru, kalau kalian masih ingat. Ini selain untuk menentukan baju, itu di dunia digital kayak iklan, kayak misalnya menentukan video klip atau apapun, ini bisa jadi pegangan. Oke, itu complementary. Terus kemudian monokromatik. Jadi kalau sampai saat ini kalian masih bayangin monokromatik itu adalah hitam dan putih, itu salah. Ya, jadi warna monokromatik itu adalah warna oranye dan turunannya, atau warna hijau utama dan turunannya, atau warna merah dan turunannya. Kalau misalnya kalian pakai cat warna, dia tinggal ditambahin warna putih, nanti warnanya akan makin turun, makin turun, makin turun. Jadi misalnya jilbabnya aku pakai warna oranye, bajunya aku pakai warna oranye tapi yang lebih muda. Terus innernya aku pakai warna krem gitu misalnya, atau krem tapi ke oranye-oranyan gitu. Terus nanti celananya baru warnanya yang lebih muda lagi. Nah itu berarti stylku sedang monokromatik. Gitu ya. Jadi yang disebut monokromatik itu bukan wah aku monokrom banget nih, hitam putih banget, bukan begitu. Ya. Jadi setelah kelas ini harapannya kalian lebih paham tentang monokromatik. Oke, terus kemudian ada warna analogus. Warna analogus adalah ketika kalian menggunakan 3 warna yang berdampingan. Kayak misalnya yang saya pakai hari ini, kalau nggak ada hitamnya, itu saya sedang menggunakan warna analogus. Karena saya sedang menggunakan beberapa warna yang itu bisa berdampingan sebenarnya. Gitu. Kalau nggak ada warna hitam, karena ada warna hitam jadi bukan analogus nih style baju saya hari ini gitu. Terus kemudian ada warna triadik. Kalau triadik itu adalah ketika warnanya bentuk segitiga. Bentuk segitiga tuh misalnya gini, merah. Ada selangnya 3 warna, terus kemudian hijau, selang 3 warna lagi. Di sini ada warna biru, selang 3 warna. 3 warna ini adalah triadik. Jadi ada segitiganya. Kalau misalnya segitiganya digeser, segitiga utamanya misalnya di oranye, ya bisa kita hitung 1, 2, 3, berarti hijaunya bergeser ke sini, birunya bergeser di sini. Paham? Paham. Terus kemudian yang terakhir adalah tetradik. Hampir mirip kayak triadik tapi ini 4. Jadi misal ini merah, biru, ini biru muda ya, terus kemudian ungu, hijau. Kalau misalnya ini kita geser lagi, ininya jadi di sini ya, jadi merah muda di sini, berarti ya tinggal kita hitung lagi, beda 1, ungunya berarti nggak di sini tapi di sini gitu. Begitu selanjutnya itu tetradik. Nah ini kan cuma warna-warnanya aja ya, teorinya ya. Kita coba lihat hasilnya ketika itu jadi style. Begini hasilnya, monokromatik kayak gitu contohnya. Terus kemudian complementary begini contohnya. Meskipun warnanya tabrak-tabrakan, ya, tapi tetap enak dilihat, ya nggak? Kelihatan ada seninya tetepan gitu. Terus kemudian ada warna analogus, ini analogus ya. Ini yang paling sering untuk sehari-hari. Kalau yang lain mungkin mikir-mikir, apalagi mahasiswa film gitu, kayak kalian kan sukanya hitam mulu, kalau nggak apa warnanya. Hitam dan turunannya udah itu warna, biar kelihatan mandi nggak mandi tetap begitu ya kan. Oke, terus kemudian ini ya warna triadik. Biasanya warna-warna triadik itu muncul di film-film fantasi karena
dia ada benturan beberapa warna, apalagi tetradik gitu. Tetradik ini malah kalau di film jarang, kecuali film-film kayak filmnya Tim Burton yang fantasi kayak gitu, dia mainan pakai warna ini. Meskipun dia basicnya gothic filmnya. Enak ya berarti ya kalau dilihat ya, meskipun teorinya tadi emang iya mbak warna merah sama biru tuh enak ya gitu. Ya ternyata ketika kita pede terus kemudian kita bisa mix and match-nya gitu pakai color wheel tuh enak-enak aja gitu, kelihatan oke aja gitu. Oke? Nah, saya ingin meluruskan bahwa psikologi warna itu bukan berarti warna merah tuh artinya berani, putihnya suci ya, bukan begitu ya. Atau warna kuning itu identik dengan kesedihan, bukan gitu. Jadi psikologis warna itu ketika kita paham teori warna, terus kemudian kita tahu ilmu mix dan match. Yang dimaksud psikologis adalah ketika kita memilih tabrak-tabrak warna tapi orang tetap merasa nyaman ngelihat kita. Nah, itu yang dimaksud dengan psikologis warna. Gitu. Jadi kalau misalnya aku bahas gitu, oh ya, oke teman-teman kita syuting, ayo sebelum syuting kita cari referen bajunya, sebelum itu kita pikirin dulu nih psikologis warnanya mau gimana. Itu bukan terus kemudian kalian mikir, wah filmnya tentang apa ya, sedih nggak ya, drama nggak ya, berarti aku harus pakai simbol warna apa ya, bukan itu berarti. Tapi justru kita akan mix and match bajunya akan seperti apa. Gitu. Makanya psikologis warna itu bisa disebut juga dengan teori warna. Gitu. Oke. Konklusinya untuk hari ini ya, tadi tahapan-tahapannya ya, kita coba reminder lagi. Pertama kita melakukan apa? Baca naskah, terus kemudian breakdown. Habis breakdown kita ngapain? Bikin reference. Setelah bikin reference ngapain? Psikologi warna dulu, bikin decknya minggu depan ya. Oke, habis kita menentukan psikologi warna, kita akan membuat deck, pengajuan, produksi dan belanja kostum, dan itu akan kita bahas minggu depan ya, karena kan tadi saya ngelihat kayaknya sampai psikologi warna tuh udah ngebul gitu loh. Jadi ya udah kita lanjutkan untuk 3 tahapan berikutnya adalah minggu depan. Nanti setelah 3 tahapan ini masih ada tahapan selanjutnya lagi. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Oke, Alia dulu boleh. Sebenarnya untuk penentuan warna di film tuh itu lebih ke, apalagi di bajunya, lebih ke ranahnya wardrobe sendiri atau art directornya mbak? Oke. Kalau spesifiknya adalah psikologi warna kostum, berarti itu adalah chief wardrobe-nya. Tapi kalau kemudian yang mau dibuat adalah psikologi warna settingnya secara menyeluruh, artinya adalah propertinya seperti apa, terus kemudian nanti backgroundnya mau seperti apa, terus kemudian warna sofanya akan seperti apa misalnya ya dalam satu set itu, maka yang membuat adalah si art directornya. Tapi kalau psikologi warnanya kostumnya ya udah langsung jadi ranahnya chief kostum. Karena biasanya mereka punya turunan color palette-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau color palette-nya art director itu lebih luas daripada color palette-nya si anak makeup dan anak wardrobe. Anak wardrobe itu akan membuat color palette menyesuaikan color palette-nya si art director. Biasanya gini, kalau backgroundnya settingnya itu warnanya ke warm tone, kita akan memilih baju-baju yang cenderung malah ke cool tone. Jadi biar nggak nempel. Takutnya nempel, nanti warna belakang temboknya misalnya krem gitu, cenderung krem coklat, terus kemudian bajunya juga krem dan coklat, tempel nanti yang kelihatan cuma giginya doang gitu takutnya begitu. Jadi kalau memang ranahnya wardrobe ya wardrobe, tapi kalau keseluruhan ke art director. Menjawab? Ya, terima kasih. Silakan kamu. Oke Mbak, tadi kan sebenarnya yang dijelasin itu ada yang warna triage gitu kalau nggak salah. Itu kan tadi dijelasin Mbak, itu lebih khusus biasanya dipakai di film-film fantasi. Nah ada nggak sih misalkan kayak di film-film yang genrenya lain tuh biasanya lebih pakai color teori yang mana sih? Yang ini ya? Ya betul. Oke, nah ya tadi saya sempat singgung kalau triadik sama tetradik ini biasanya lebih banyak digunakan di film-film fantasi atau film-film yang ekspresionis gitu, yang emang colorful gitu filmnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak drama, film-film dengan genre basic lah gitu, biasanya kita cenderung akan menggunakan warna-warna yang nggak tabrak-tabrak warna.
gitu. Misalnya kayak warna monokrom atau kita bisa pakai warna analog atau analogis. Karena memang pengennya penonton itu fokusnya ke ceritanya, tapi bukan ke baju-bajunya. Jadi kita mainannya ke style tapi bukan ke warnanya. Gitu. Karena kalau misalnya kenapa kemudian triadik, tetradik lebih ke action gitu ya, lebih ke fantasi gitu. Karena memang mereka harus ngamatin visual sekali. Biasanya film-film action atau fantasi itu kan mainan banget di visual ya, ada banyak efek gitu, ada banyak warna-warna yang muncul di situ gitu. Gitu sih sebenarnya. Menjawab? Menjawab. Oke. Makasih juga atas pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih buat teman-teman hari ini sudah mau mendengarkan materi yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa dari materi ini kok ada yang merasa kurang, pengen diskusi, nggak apa-apa, bisa diskusi di luar kelas gitu, atau bisa tanya minggu depan lagi. Jadi kita akan review lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup kelasnya, saya mau absen dulu. Agustian. Hadir, Mbak. Oke, Alfian. Hadir, Mbak. Dava. Hadir, Mbak. Oke, Peter Aditya. Hadir. Putri. Alia. Raki. Hadir, Mbak. Fatih. Hadir, Mbak. Sultan Zafron. Hadir, Mbak. Hakim. Oke, ada yang belum saya panggil? Oke, sudah semua? Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya saya akhiri.